Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pembelajaran, yaitu tentang belajar yang efektif. Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Yosa Yopi. Dan saya Dipanggil Nopiansa. Dan saya Bayu. Langsung saja materi kita mulai. Yang pertama, A. Pembelajaran efektif. Pembelajaran yang efektif dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik sebagai yang diharapkan oleh guru. B. Cara belajar yang efektif. 1. Perlunya bimbingan. Jadi kita belajar itu perlu bimbingan, karena kalau gak dibimbing itu nanti gak tahu bakal kedepannya gimana. Terus yang kedua, kondisi strategi belajar. Kayak misalkan contohnya kalau kita kemarin kan ada porak, kan kita porak tapi kita juga belajar. Jadi yang satu porak, yang satu belajar di beda kelas gitu. Kan itu tuh jadi nggak strategis gitu buat belajar. Jadi kan pendengarannya juga kurang. Terus yang ketiga, strategi belajar. Sebelum belajar itu kita harus mempunyai strategi gimana caranya supaya bisa hafal permasalahannya apa gitu udah. Terus yang ke C tinggal dijelasin oleh Gilang. Baik, cek komponen-komponen pembelajaran. Jadi komponen-komponen pembelajaran itu dibagi ada 3. Yang pertama untuk mendapatkan pengetahuan, yang kedua penanaman konsep dan keterampilan, yang ketiga pembentukan sikap. Langsung aja. Selanjutnya A. Isi atau materi pelajaran. Materi pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Dalam komponen ini, maka penguasaan materi pelajaran oleh guru mutlak diperlakukan. Guru perlu memahami betul isi materi pelajaran yang akan disampaikan. Sebab peran dan tugas guru adalah sebagai sumber belajar. Materi pelajaran tersebut biasanya tergambarkan dalam buku teks, sehingga sering terjadi proses pembelajaran adalah menyampaikan materi yang ada dalam buku. Dan yang B yaitu strategi atau mode. Strategi atau mode adalah komponen yang juga mempunyai fungsi yang sangat menentukan. Keberhasilan pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh komponen ini. Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen lain tanpa dapat diimplementasikan melalui strategi yang tepat. Dan C ada alat dan sumber. Alat dan sumber meskipun sebagai alat bantu akan tetapi memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Kemungkinan siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan hasil teknologi. Maka peran dan tugas selanjutnya akan dibacakan oleh Bayu. D. Indikator pembelajaran yang efektif. Indikator yang menunjukkan pembelajaran yang efektif. Indikator itu adalah 1. Pengorganisasian kuliah dengan baik. 2. Komunikasi secara efektif. 3. Penguasaan dan antusiasme dalam mata kuliah. 4. Sikap positif terhadap siswa. 5. Pemberian ujian dan nilai yang adil. 6. Keluasan dan dalam pendekatan pengajaran. Dan 7. Hasil belajar mahasiswa yang baik. E. Metode dan model pembelajaran efektif. Metode role playing. Metode role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. 1. Siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. 2. Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. 3. Guru dapat mengevaluasi pemahaman tiap siswa melalui pengamatan dan waktu melakukan permainan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sesi pertanyaan, boleh nanti dilontarkan aja ya. Terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.